Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat datang kembali di manasik haji dan umrah bersama saya Ustadz Mustaqim. Teman-teman dan sahabatku, kali ini kita akan berbicara tentang cara wudhu dan sholat di pesawat ataupun kendaraan yang lain pada umumnya. Namun teman-teman sekalian, jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Teman-teman dan sahabatku semuanya, bahwa jika kita berangkat dari Jakarta menuju Jeddah, maka waktu yang dipergunakan kurang lebih 9 jam. Kurang lebih dikurang dari waktu transit atau di luar dari waktu transit kalau jika kita transit. Teman dan sahabatku, waktu 9 jam ini adalah waktu yang begitu panjang ya, saya kira 9 jam di pesawat. Karena itu teman-teman dan sahabatku, gunakan waktu 9 jam ini dengan semaksimal mungkin. Manfaatnya buat diri kita sendiri. Yang pertama, dalam waktu 9 jam perjalanan dari Jakarta ke Jeddah, gunakan waktu istirahat. Beristirahatlah dengan tenang, duduklah dengan senang, bahagia. Bangkitkan semangat, vitalitas yang prima. Karena insya Allah begitu kita tiba di Jeddah atau Madinah, maka kita akan langsung bergabung dengan berbagai kegiatan yang membutuhkan tenaga kita atau fisik kita. Karena itu sahabat-sahabatku semuanya, beristirahatlah dengan baik ketika kita saat di pesawat. Karena dengan kita beristirahat, maka insya Allah akan pulih kembali tenaga kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman dan sahabatku, bagi kita yang mungkin materi manasiknya perlu diulang, maka ulanglah dengan membaca buku-buku atau doa-doa manasik. Dengan kita mengulangi terus-menerus, insya Allah kita akan lebih paham dan bahkan insya Allah kita bisa menghafalnya. Dan kalau kita bisa lebih paham dan menghafalnya, saya kira untuk mengamalkan di sana, insya Allah tidak akan ada halangan sedikit pun. Karena itu saya sarankan, di samping waktu istirahat ini, dalam relatif waktu yang panjang ini atau 9 jam ini, gunakan waktu istirahat dan kita membaca buku-buku manasik ataupun kita membaca Al-Quran. Dan juga tidak kalah pentingnya teman-teman sahabatku semua, di saat perjalanan kita dari Jakarta menuju Jeddah, gunakan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak berdoa, karena musafir, perjalanan safar itu adalah doanya sangat mustajabah. Nah, salah satu yang dijamin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita dalam keadaan safar. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat kita dalam perjalanan seperti ini. Apatah lagi ini perjalanan ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tentu sahabatku semuanya, ini hal yang sangat luar biasa. Teman-teman dan sahabatku semuanya, dimanapun saja berada. Kemudian, bagi kita yang ingin beribadah di pesawat, baik sholat wajib maupun salat sunnah, maka kita berwudu terlebih dahulu. Cara wudunya, sudah dibolehkan kita untuk menggunakan tayamum. Ya,
sunnahkah, sebagai pengganti air. Karena air di pesawat itu digunakan untuk buang air, ya, mensucikan diri ketika buang air, dan air yang kita bawa itu adalah untuk persiapan minum. Jadi sudah sangat memungkinkan kita untuk melaksanakan tayamum di saat kita di pesawat. Nah, bagaimana cara untuk melakukan tayamum, teman-teman sekalian? Yang pertama, lihat di gambar nomor 1. Tempelkan tangannya ke kursi kita, ke kursi yang ada di hadapan kita, ya. Ke joknya sini nomor 1. Setelah ditempelkan, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berniat untuk bertayamum. Untuk salat apa? Salat sunnahkah atau salat wajib apa? Setelah itu kita menyapu wajah kita. Ini nomor 2, ya. Kita sapu wajah kita seperti kita berwudu biasa. Kemudian setelah itu, teman-teman sekalian, lihat nomor 3. Ditempelkan lagi, ya. Tadi di bagian atas, sekarang di bagian bawah, ya. Karena bagian atasnya sudah terpakai oleh kita tadi. Sekarang tempelkan di bagian bawah jok yang ada di hadapan kita. Kemudian basuhlah tangannya, sapu tangannya sampai ke pergelangan kanan, dan tangan sampai pergelangan kiri, ya. Dari sini, dari tangan sampai ke pergelangan tangan kanan dan tangan kiri. Ada yang berpendapat sampai bagian siku, juga sebenarnya ada alasannya. Jadi begitulah teman-teman, kita bertayamum, selesai baru kita berdoa. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika shalihin. Nah, setelah itu berarti kita sudah siap untuk melaksanakan sholat yang kita inginkan. Nah, teman-teman dan sahabatku semuanya, melaksanakan sholat di pesawat itu punya tata cara tersendiri. Yang pertama, cara mengarahkan ke kiblat. Teman-teman dan sahabatku, ada yang bertanya, saat kita di pesawat, di kendaraan lainnya, kemana arah kiblatnya? Maka saya menjawab, dimanapun saja kita mengarahkan wajah kita, itulah arah kiblat kita pada saat kita di kendaraan atau di pesawat. Wa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, disitulah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah arah kiblat kita. Jadi pada saat kita di kendaraan, maka arah depan kita itu adalah kiblat. Mengarah kemanapun, arah utara, selatan, barat, timur, tetap arah kita itu adalah arah kiblat. Karena itu jangan ragu, kita sudah menghadap ke kiblat. Itu satu. Yang kedua, posisi kita pada saat di pesawat, ya, kita dalam keadaan tetap duduk di kursi kita masing-masing. Ya, posisi kita tetap duduk di kursi masing-masing. Dan tata cara lafaznya itu sama ketika dalam keadaan sholat yang normal. Coba lihat ya teman-teman sekalian. Nomor 1, lihat nomor 1, kita duduk di kursi kita. Baru kita usalli atau berniat, ya. Setelah usalli niat, kemudian takbiratul ihram. Lihat nomor 2, Allahu Akbar. Kemudian kita bersedekap, ya. Bacalah apa? Iftitah. Setelah baca iftitah, kemudian baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah-surah lainnya. Kemudian setelah itu ruku. Lihat posisi rukunya nomor 4. Posisi rukunya agak sedikit condong ke depan. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu sujud. Sujudnya lebih condong lagi daripada ruku, ya. Nggak usah sujudnya sampai ke lantai pesawat, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud nomor 7. Rabbighfirli warhamni wajburni wadini wa'afini wa'fu anni.
kemudian sujud lagi, kemudian setelah itu bangkit dari sujudnya di rakaat yang kedua. Ya, rakaat yang kedua. Begitu seterusnya, ya. Kemudian ruku, sujud lagi sampai nomor 10 at-tahiyat. Kemudian salam, kemudian berdoa. Ya. Gampang kan teman-teman dan sahabatku semuanya untuk melaksanakan sholat di pesawat. Setelah itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Saat kita safar, maka diperbolehkan kita mengqasar dan menjamak. Qasar itu artinya meringkas rakaat sholat dari 4 menjadi 2. Misalnya zuhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2. Dan boleh dijamak, digabung antara zuhur dan asar. Zuhur tersendiri, kemudian diiqamah, kemudian laksanakan lagi 2 rakaat untuk salat asar. Maghrib 3 rakaat, nggak boleh diringkas menjadi 1,5 rakaat, tetap 3 rakaat. Dan bisa digabung dengan isya 2 rakaat. Laksanakan maghrib dulu 3 rakaat, kemudian diiqamah, kemudian dilaksanakan isya 2 rakaat. Kemudian subuh waktunya tersendiri. Ya, tidak boleh dia dijamak di awal dan dijamak di akhir. Seperti halnya zuhur bisa ditarik ke asar, atau maghrib bisa ditarik ke isya pelaksanaannya. Subuh ya tetap subuh dilaksanakan. Ya, begitulah teman-teman dan sahabatku pelaksanaan ibadah kita di pesawat. Jadi meskipun kita di pesawat, maka tetap kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komen di sini ya, di YouTube. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian teman-teman, kunjungi di Facebook saya Mustaqim Edukasi dan YouTube saya Mustaqim Official. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi saya lewat WA di 0813 823 14720. Bagi teman sahabatku, kalau channel ini menarik, silahkan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan disilahkan di-share kepada saudara kita yang membutuhkan. Demikian sahabat, selamat kita untuk beraktivitas. Semoga waktu kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita semakin mulia insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.